Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masukin ke materi yang kedua di tahap yang ketiga, yaitu praktek. Nah, saat ini di depan saya sudah ada bahan-bahan yang sudah disiapkan. Nah, langsung saja kita praktek untuk pembuatan sabun batang. Ya, ini sudah ada bahan. Yang pertama adalah minyak castor oil atau minyak jarak. Yang di sebelahnya ini adalah minyak zaitun, ini minyak coconut oil, yang ini minyak kelapa sawit. Nah, lalu di depan saya ini ada soda api yang sudah kita timbang, di sampingnya air, dan dua bahan tambahan yaitu tomat yang sudah di blender dengan susu. Lalu ada juga kopi. Nah, sekarang cara tahap pertama adalah kita memasukkan soda api ke dalam air. Jangan dibalik ya, karena kalau air yang dimasukkan ke soda api nanti akan berbahaya. Ya, sekarang soda apinya diaduk sampai tercampur rata. Nah, sehingga dia akan kembali warnanya bening. Nah, setelah kita campur rata nanti didiamkan. Soda api itu akan memanas, sangat panas, beberapa derajat sampai 100 derajat. Nah, kalau ada mangkok kaca, lebih baik menggunakan mangkok kaca. Kalau nggak ada, gunakanlah plastik yang aman. Nah, nanti didiamkan sekitar 2-3 jam, maka dia akan kembali dingin lagi. Nah, sekarang kita masih aduk sampai benar-benar kembali bening. Nanti airnya akan kembali bening. Ya, setelah bening kita diamkan selama beberapa jam. Nah, sekarang kita masuk dengan tahapnya memasukkan keempat jenis minyak tadi ke dalam satu wadah. Ya, ini pertama minyak kelapa sawit, lanjut dengan minyak coconut oil, digabung. Nah, lalu dimasukkan juga minyak zaitun, ya, digabung. Nah, yang terakhir ini adalah minyak castor oil atau minyak jarak, kita masukkan juga. Nah, setiap minyak itu mengandung masing-masing khasiat yang bagus. Ya, setelah digabung kita aduk, dicampur rata. Aduk dengan adukan kayu. Nah, di sini kita akan memasukkan bahan aditif itu di awal. Kenapa? Agar kita bisa memasukkan bahannya banyak. Kalau kita memasukkannya ketika minyak sudah dicampur dengan soda api, maka itu tambahannya hanya bisa sedikit, kalau tidak dia akan merubah tekstur. Makanya di awal kita masukkan susu ini. Ya, semuanya. Untuk takaran nanti boleh ditanyakan. Nah, yang untuk tomatnya juga kita masukin, yang sudah di blender. Nah, jadi nanti kita bisa memasukin beberapa pun yang kita mau totalnya. Jadi bisa aditif yang kita masukin itu semaunya kita, agar kualitas yang kita dapatkan untuk sabun batang ini benar-benar bagus. Diaduk terus, diaduk sampai rata. Nah, kalau teman-teman punya mixer, usahakan pembuatannya menggunakan mixer. Kenapa? Karena dengan mixer hasilnya akan sangat bagus. Nah, maka dari itu kalau sudah tercampur rata, silakan masukkan soda api yang sudah dingin, digabung sama minyaknya. Ya, nah kalau memang tidak ada nggak apa-apa ngaduknya, tapi usahakan wadahnya yang besar kalau memang tidak ada mixer. Kalau ada, silakan pakai mixer. Nah, ini mulai proses pengadukan, terus diaduk lebih kurang 10-15 menit sampai nanti takarannya itu tres. Tres itu seperti apa nanti kita lihat. Nah, sekarang dalam proses pengadukan jangan lupa dimasukkan esensial beberapa tetes untuk penguat aroma sabun yang akan kita buat. Nah, di sini saya menggunakan aroma Kalista. Kenapa? Karena Kalista itu wanginya itu sangat menyengat. Jadi untuk sabun itu wanginya nanti bisa dipakai dan lengket di tubuh. Terus kita aduk. Nah, ini sudah mulai agak tres tuh. Nih, udah mau tres bentar lagi. Nah, ini masih harus diaduk lagi, sedikit lagi kita aduk, terus kita aduk. Usahakan ngaduknya enakan menggunakan mixer karena dia akan rata dan sabunnya akan teksturnya benar-benar halus dan lembut.
Nah, ini sudah hampir press, sedikit lagi, kira-kira 1 menit lagi. Masih tinggal diaduk sedikit lagi. Ya. Nah, ini kita lihat sudah mendekati press. Nanti press itu dia sudah bertekstur, bukan seperti air lagi. Nih, seperti ini udah press. Nah, kalau ada cetakan itu bisa langsung dimasukkan cetakan ketika sudah press. Tapi kalau tidak ada, ya pakailah mangkok kotak seperti ini. Jadi nanti sabunnya tinggal dipotong-potong saja. Ya, sekarang kita rapikan kembali. Nah, dan tinggal menunggu proses sabunnya bersaponifikasi sehingga dia akan keras dan membeku. Ya, jangan lupa untuk diratakan kembali menggunakan spatula, terutama di dalam cetakan agar sabunnya memadat. Untuk tahap 1 sudah selesai, yaitu sabun susu dicampur dengan tomat. Ini untuk sabun wajah. Hasilnya kemarin sudah kita lihat. Hasilnya ini nanti akan keras setelah didiamkan selama beberapa jam. Nanti hasilnya akan keras, tinggal dipotong-potong. Tapi kalau untuk sabun batang sendiri, ingat untuk pemakaiannya kita memerlukan waktu lebih kurang 14 hari atau 2 pekan. Itu baru bisa dipakai. Untuk testimoni prakteknya seperti apa apabila dipakai di wajah. Ya, demikian dulu. Nanti kita tunggu. Ini hasilnya sudah mulai agak mengeras. Dia sedikit agak panas. Proses saponifikasinya agak panas. Ya. Nah, sambil kita menunggu ini, kita masuk ke yang kedua, yaitu sabun kopi. Nah, sekian dulu yang ini. Kita diamkan. Kita taruh kembali. Mari kita lanjut ke tahap yang kedua. Ya, tidak jauh beda dengan yang tadi. Minyak yang telah kita sediakan 4 macam tadi, dan soda api dan juga air. Itu langsung saja kita masuki proses menggabungkan soda api dengan air. Ya, jangan dibalik ya, nanti berbahaya. Terus diaduk sampai kembali bening. Ya, sampai kembali bening. Kalau sudah bening, nanti kita diamkan sampai suhunya kembali dingin. Nah, sambil kita pisahkan menunggu dingin, Nah, kita gabungkan minyak seperti tahap sebelumnya. Nah, ini kita tiriskan dulu biar dingin. Nah, sekarang kita fokus ke minyak. Gabungkan 4 macam jenis minyak tadi. Ya, minyak zaitun, itu minyak kastor, lalu minyak zaitun, selanjutnya minyak coconut oil, ini takarannya setengah dari yang tadi ya, karena kita bikinnya tidak terlalu banyak. Nah, di sini kita akan, terakhir ini minyak kelapa sawit, ya. Nah, kali ini kita akan pakai varian kopi, seperti yang tadi saya bilang. Nah, untuk kopi sendiri kita menggunakannya itu sebelum penggabungan antara minyak dan soda api. Kenapa? Agar penggunaannya bisa banyak. Karena kalau sudah digabung, maka kita hanya bisa menggunakannya sedikit. Diaduk sampai rata. Nah, setelah rata, ya, sambil menunggu dingin, dari soda api dirasakan dulu. Nah, kalau sudah dingin, ya baru kita masukkan, digabung dengan minyak yang sudah dicampur kopi. Kita langsung aduk saja sambil memasukkan soda apinya. Ya, terus diaduk menggunakan mixer agar hasilnya terlihat lebih rapi dan lebih kalis. Terus diaduk sampai beberapa menit sampai dia kembali press. Press itu sudah tidak cair seperti mendekati bubur. Nah, dan itu sudah siap cetak.
apa, dalam proses pengadukan kita harus memasukkan essential oil, wangi dari kopi itu sendiri agar aromanya lebih kuat dan ketika kita menggunakannya itu akan terasa lebih segar. Aduk beberapa menit. Nah, kita sudah lihat takarannya sudah mulai press. Nah, kalau sudah press sudah siap dicetak. Bentuk takarannya yang sudah press tuh, sudah mendekati seperti bubur, sudah tidak cair lagi. Kedua kita udah selesai dan ini dia, ini adalah sabun kopi yang sudah jadi. Ini sudah mulai panas. Nah, dia mulai proses sabun itu seperti ini. Nanti kita tunggu aja, kalau sudah bisa kita belah. Dan tetap kita menunggu 14 hari atau 2 pekan baru bisa digunakan. Itu lebih baik. Nah, kalau untuk sabun kopi ini juga 2-in-1. Karena kenapa? Dia bagus untuk kulit tubuh dan juga untuk kulit wajah. Nah, dari itu kalau untuk bahan kopi kita jangan lupa tambahkan esensialnya wangi kopi Arabica, biasanya banyak. Dan ini praktek kita, mari kita lihat beberapa jam kemudian hasilnya seperti apa. Dia akan mengeras, nanti warnanya itu agak kita kecoklatan. Sekian dulu. Ya, beginilah setelah kita diamkan beberapa saat dia sudah mulai mengeras. Ya, nah ini nanti sekitar berapa jam lagi sudah bisa dipotong. Dan kalau sudah dipotong berarti tinggal didiamkan di udara terbuka selama 14 hari.